Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan innal ladzina ya. Innal ladzina di atas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal ruzuq salahal jasadi wal ruh taubatan nasuh wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana wa sahih badanana wa saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Shadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, annas manusia, kepada manusia, ma anzalna, apa yang telah kami turunkan. Dia sembunyikan apa yang Allah turunkan. Minal bayyinat, daripada bayyinat, ya, bukti-bukti, wal huda, dan petunjuk. Ka ayati rajmi wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti ayat rajam dan sifat Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada al-bayyinat, sesuatu yang bukti, ya, yang nyata, yang jelas, wal huda, dan petunjuk. Di antaranya apa itu? Ka ayat rajam, seperti ayat rajam. Orang kalau berzina, ya, dan zinahnya itu muhsan, pernah bersuami, statusnya suami, atau statusnya sebagai istri. Lain yang belum punya status masih perjaka atau perawan. Mereka itu kalau dia berzina maka hukumnya rajam. Rajam itu ditimpuk sampai mati. Ya. Kalau jilid, cambuk, ya, biasanya nggak mati. Itu buat pelaku zina yang belum berstatus punya istri atau punya suami. Nah, mereka Bani Israel, Ahlul Kitab itu, yang mendapatkan kitab Taurat, itu ada juga, ya, tentang hukuman rajam bagi orang-orang yang berzina. Tapi disembunyikan namanya.
sama mereka. Jadi seolah-olah hukuman rajam itu enggak ada, padahal ada di dalam Taurat. Wa na'ti Muhammadin, sifat Nabi Muhammad. Bagaimana itu yang Rasul terakhir yang bernama Ahmad, ismuhu Ahmad, bla bla bla, itu ada di Taurat. Maka ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam, ya kan Yahudi itu asalnya dari Bani Israel. Mereka yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam itu kenal banget Nabi Muhammad. Kenalnya mereka kepada Rasulullah itu melebihi kenalnya mereka dengan anaknya sendiri. Kayak kata Abu Salam, saya kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saya lihat dia, sebagaimana saya kenal anak saya sendiri. Bal asyad, bahkan kenalnya saya dengan Nabi Muhammad itu melebihi kenalnya saya dengan anak-anak saya sendiri. Itu Abdullah bin Salam. Jadi begitu kenalnya mereka dengan Rasulullah SAW, karena tersirat di dalam Taurat. Mereka sembunyi itu. Kenapa? Karena mereka iri, dengki, hasadan min indi anfusihim. Gak mau tuh Rasul akhir zaman diutus, dibangkitin dari kelompoknya Nabi dari jalur Ismail. Ya, karena Nabi Ibrahim punya anak dua kan, dari Ismail dan Ishak. Nah, jalur Ishak inilah yang disebut Bani Israel. Yang dari situ munculnya itu Yahudi. Ya. Yang sekarang lagi sedang ngetin Palestina, bangsa Israel, Zionis. Min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami nyatakannya, jelaskannya kepada manusia fil kitab, di dalam kitab At-Taurah. Jadi Allah dinyatakan tuh di dalam kitab Taurat tentang bagaimana sifat Nabi SAW, bagaimana ayat-ayat hukuman-hukuman buat orang yang berzina, ya, disembunyikan oleh mereka. Lalu konsekuensinya apa? Kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka lah orang-orang yang demikian itu berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah laknat mereka. Apa maknanya Allah laknat? Yab'aduhum min rahmatih, Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Orang kalau udah jauh dari rahmat Allah, ini orang gak bakal selamat, gak bakal beruntung dunia dan akhirat, gak bakal beruntung. Nah, kita masuk surga aja dengan apa? Rahmat, bukan dengan amalan kita. Namun betul amalan kita ini, amal saleh kita itu menyebabkan datangnya rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah kita masuk surga. Kata Rasul, tidak ada seorang kalian itu masuk surga dengan amalannya, melainkan masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini lebih banyak daripada apa yang kita lakukan daripada kemaksiatan. Kita ini bermaksiat kepada Allah, lalu kita taubat, sebesar apapun dosa maksiat yang kita lakukan, kita taubat sama Allah, rahmat Allah lebih luas. Artinya ketika kita bertobat kepada Allah, Allah dengan kasih sayangnya itu ampunin kita. Allah dengan rahmatnya itu siap menerima kita. Ketika seorang ibu ditinggal kehilangan anak puluhan tahun gak ketemu, ketika ketemu bagaimana itu girangnya? Girang banget ya, girang banget. Allah lebih girang terhadap hamba yang bertobat daripada ibu itu ketemu anaknya udah hilang. Ini luar biasa rahmatnya Allah. Ya. Maka carilah rahmat Allah sebanyak mungkin.
Ya. Gapailah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita yang terbesar itu, jadikan harapan kita yang terbesar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perbuat daripada amal soleh, insyaallah mendatangkan rahmat. Ya. Di Mekah itu, di seputar Ka'bah itu, ya, Allah turunkan itu rahmat 120 rahmat. Bukan satu lagi tuh, 120 rahmat. Itu nalit ta'ibin, 60 rahmat Allah kasih buat orang-orang yang tawaf. Mau tawaf wajib kek atau tawaf sunnah. Kalau tawaf wajib itu kan tawaf dalam rangkaian haji, tawaf dalam rangkaian umrah. Kalau tawaf sunnah ya sekedar kita habis sholat kita mau muter-muter tawaf. Tapi sekarang nggak bisa. Kalau kita mau tawaf tuh nggak bisa kecuali kita pakai baju ihram. Nggak bisa. Menjak Covid itu diperlakukan peraturan begitu. Jadi antum nih pakai baju biasa gamis nih. Antum mau sholat ke bawah itu, masuk ke bawah. Masuk ke masjid mau ketemu Ka'bah, bayang pas di Ka'bah gitu, atau mau tawaf nggak bisa, melainkan pakai baju ihram. Jadi orang bayang bohong di sana. Ya, jadi dia mau bayang di bawah pakai baju ihram, walaupun pakai sempak dalamnya, nyaru supaya diizinkan masuk. Ya, saya nggak mau. Apa? Boleh, masa dia mau periksa, masa dia mau kebet sama dia, itu umroh bener nggak mungkin ya. Yang penting dia orang pakai baju ihram, berpikir dia mau tawaf, mau bikin umroh, pas. Kalau enggak nggak bisa. Ke atas gitu. Tapi ke atas itu sekarang kan kalau kita jalan begini nih, itu atasnya apa? Atas masjid. Jadi antum jalan di pelataran nih. Kalau dulu kan kita pelataran ketemu bawe, kalau mau ke atas naik dulu, iya gak? Sekarang enggak, itu pelataran, ya udah lantai 2. Kalau mau naik lagi lantai 3, mau naik lagi ke atas lantai 4. Tapi kalau mau lantai bawah itu turun. Yang dulu tuh lantai dasar, sekarang jadi lantai bawah. Itu yang orang-orang yang tawaf, yang mau bikin apa itu, umroh itu sih. Oke, tahu wada pada pakai baju ihram. Ya, tahu wada. Wa arba'una lil musallin. 40 rahmat Allah kasih buat orang yang sholat di Masjidil Haram. Yang tawaf berapa tadi rahmat? 60. Yang sholat 40. Wa ishruna, dan 20 rahmat lin nazirin, buat orang yang mandang Ka'bah. Mandang doang ini dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah sebanyak 20 rahmat. Orang yang Allah laknat berarti Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka mendapatkan laknat dari orang-orang yang melaknat, dari para pelaknat. Siapa tuh? Al malaikatu wal mu'minun. Malaikat dan orang mukmin itu melaknat juga. Ya, di samping Allah yang melaknat mereka, orang-orang yang menyembunyikan sifat Nabi, menyembunyikan hukum-hukum Allah yang udah terang benderang di dalam kitab Taurat, itu malaikat dan orang mukmin juga melaknat, ya, melaknat mereka. Au kullu syai'in, atau segala sesuatu, malaikat, manusia, batu, pohon, apa aja yang masuk makhluk selain Allah, karena Allah sendirian melaknat tadi. Ya. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat para pelaknat siapa? Malaikat, manusia. Wa kullu syai'in, wa kullu syai'in itu segala sesuatu, apa aja, batu kah itu, pohon, apa aja, binatang, melaknat, yaitu biddu'ai alaihim bil la'nah,
Ya, maksudnya mendoakan mereka supaya dapat laknat Allah. Ya Allah, laknatlah mereka. Ya Allah, laknatlah mereka. Batu, pohonan, apa aja tuh. Mereka, laknat mereka, laknat mereka. Ya. Cuma nggak dengar aja. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat. Ay raja'u an zalik, kembali daripada itu. Sekarang dia taubat deh. Dia nggak sembunyikan lagi kebenaran-kebenaran di dalam kitab Taurat. Dia nggak sembunyikan lagi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, dia taubat, dia terangkan itu semua. Seperti ulama-ulama yang diantara itu yang saya sebutkan, Abdullah bin Salam, maka mereka itulah tidak mendapat laknat Allah. Wa aslahu amalahum, setelah taubat lalu mereka memperbaiki amalan mereka. Wa bayyanu ma katamu, dan mereka menyatakan apa yang mereka telah sembunyikan. Tadi disembunyikan, sekarang dia bongkar, dia jelasin. Ya. Itu sesungguhnya sifat Rasul itu ada dalam kitab kami Taurat begini. Faulaika atubu alaihim, kata Allah, maka mereka itulah aku terima taubatnya. Aku terima taubatnya. Aqbalu taubatahum, aku terima taubat mereka. Kenapa? Wa ana tawwabur rahim. Jadi Allah itu yang menyatakan zatnya dirinya wa ana tawwabur rahim, karena saya ini maha penerima taubat dan maha sayang. Ya, gitu umat Rasulullah, umat yang paling disayang Allah. Ya, umat yang paling diberikan keistimewaan oleh Allah. Karena kita umat Nabi yang paling mulia, umat Nabi yang paling disayang Allah, umat Rasul yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nih, ya, kepada mereka aja itu orang-orang Bani Israel Allah bilang wa ana tawwabur rahim, apalagi kepada umat Rasulullah SAW. Karena sifatnya Allah At-Tawwab Ar-Rahim, maka ketika kita bertobat kepada Allah, Allah senang tuh. Ketika kita bertobat kepada Allah, kita menjadi makhluk orang yang Allah sayangi. Beda sama kita. Kalau ada orang berbuat dosa sama kita nih, terus minta maaf, kita demen nggak sama dia? Kita sayang nggak sama dia? Ya gue maafin lo sekarang, tapi gue udah tahu di sifat lo, gitu kan? Iya kan? Gue udah tahu sifat, gue maafin, tapi gue tahu sifat lo deh. Kalau Allah nggak begitu, Allah beda dengan makhluk. Allah kepada orang yang bertobat, kepada orang yang mohon ampun kepadanya, Allah senang. Maka jadilah kita ini seyogianya orang yang selalu minta ampun kepada Allah, orang yang selalu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat dua tuh yang ditinggalin. Ighfirli wa'fu anni. Ighfirli wa'fu anni. Ampunin aku, maafin aku. Kayak dalam duduk Rabbil Fili itu. Nah, baca itu. Rabbil Fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ighfirli wa'fu anni. Ya. Dimulai dengan ighfirli, rabbighfirli, ya Tuhanku ampunin aku. Ditutup dengan wa'fu anni, maafin aku. Paling butuh waktu 1 menit. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni. Sayang. Ada wajburni di situ. Wajburni. Ada warfa'ni. Ada warzuqni. Ada wahdini. Ada wa'afini. Ada wa'fu anni. Berapa yang kita tinggalin? 6 permintaan, sayang enggak?
sayang. Kalau cuma baca Rabbirfirli warhamni. Emang boleh, nggak baca aja boleh. Itu duduk Rabbirfirli, nggak baca sama sekali, diam aja boleh, sah sholatnya. Karena itu sunnah hukum bacaan, duduknya wajib, bacaannya sunnah. Tapi sayang nggak? Sayang. So paling dekat hamba dengan Allah ketika dia lagi sholat, apalagi waktu sujud. Karena sholat merupakan hubungan kita langsung dengan Allah. Ente lagi berhubungan sama Jokowi, nah lagi ketemu, ente minta gampang nggak? Ngomong bisa nggak media? Nyampein sesuatu, ketimbang mau orang dari orang lain, tolong salami, tolong. Mungkin sampai, mungkin kagak. Tapi kalau ketemu langsung, kesempatan antum tuh minta. Kesempatan kita besar ngomong media. Nah hubungan kita sama Allah lagi dekat-dekatnya tuh sholat. Mumpung di situ minta. Jangan hanya Rabbirfirli warhamni, tapi Rabbirfirli warhamni, ya Allah ampunin aku, sayangin aku, wajburni, tutupinlah kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, berilah aku hidayah, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafin ya. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. 8. Masa kalau kita minta sama Allah nggak dikasih? Allah maha kaya, Allah maha mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Kita minta tiap harinya 8. Kalau sholat 2 rakaat berarti 2 kali kita duduk Rabbirfirli. Berapa kali kita doa itu? 2. Baik zuhur 4. Hah? Betul ya? Berulang kali. Masa Allah nggak kabulin ya gak? Allah sayang kesempatan kita. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Maka ada satu kiai, satu ustadz bilang, saya mah kalau udah selesai sholat, buat apa saya minta sama Allah? Nggak perlu saya minta, orang saya udah minta dalam sholat. Ya, dia minta dalam sholat. Selesai sholat dizikir, udah aja nggak pakai doa. Kenapa? Karena dia udah berdoa di dalam sholat. Hah? Iya, nggak usah panjang-panjang lagi, apalagi dia minta. Wow. Hah? Rabbana atina ya cukup ya. Karena dalam sholat udah minta 8 permintaan tuh. Yang 8 permintaan ini, permintaannya semua dahsyat. Ampunan besar gak? Besar. Kita kalau nggak dapat ampunan Allah rugi. Makanya Nabi Adam baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah zalimin diri kami sendiri. Ya, Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau enggak ampunin aku, kami, dan kau tidak sayang kepada kami, kata Nabi Adam dalam doanya itu, lanakunanna minal, enggak dapat ampunan, enggak disayang sama Allah, minal khosirin, termasuk orang yang rugi. Nabi Adam diajarin sama Allah doanya itu. Padahal dosanya cuma sekali, kesalahan cuma sekali, itu banyak banget. Masa lo nggak minta Rabbirfirli warhamni, ya kan? Berarti ini ampunan dan rahmat Allah besar buat kita, itu besar banget. Yang kedua, Rabbirfirli warhamni. Yang ketiga, wajburni. Apa jeburni? Tutupin segala kebutuhan kita. Apa yang kita merasa kurang, yang nggak punya, supaya Allah yang tutupin. Dan Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Dan Allah Maha tahu apa yang kita kurang. Allah tutup. Wajburni. Jadi waktu itu baca Rabbirfirli, paham tuh. Yang itu baca itu lagi ngapain tuh? Lagi minta apaan? Ampunan Allah. Warhamni, wajburni, tutupin. Rabbirfirli warhamni wajburni. Warfa'ni, angkat derajat.
Karena orang mukmin udah tinggi derajat, tapi ketika diminta diangkat derajat, ditambahin sama Allah. Warzuqni, beri aku rezeki. Mau duit kayak, mau apa lagi tuh? Arte, apa lagi rezeki? Bini, oh ilmu, bukan bini, bukan ilmu dan lain sebagainya. Warzuqni, wahdini, wudu, hidayah, berikan aku hidayah ya Allah. Nggak ada hidayah Allah, sesat kita. Wahdini, wa'afini, afini, selamatin di akhirat nanti. Kalau sehat dunia, kalau afiat akhirat. Wa'fu anni, ditutup dengan maafin aku ya Allah. Ikfirli, Allah ampunin. Wa'fu anni, Allah maafin. Sehingga ampunan Allah dan maafnya Allah menyebabkan catatan amal keburukan kita dihapus. Malaikat nggak bisa baca. Dia pernah ngerjain dosa ini, tapi mana catatannya? Allah udah hapus. Emang mau ente dibacain di sono? Bulan jam sekian lagi nongkrong di jalanan, tiba-tiba kawannya ngajak ngintip babu, diikut ngintip babu, misalnya. Kan nggak enak. Yang orang nggak tahu maksiat kita di situ dibongkar, kan nggak enak. Tapi kalau kita udah dapat ampunan dan maaf Allah, hilang tuh, nggak dibacain. Ya. Wa ana tawwabur rahim bil mu'minin, aku maha penerima taubat dan sayang kepada orang mukmin. Siapa aja, mau umat siapa yang beriman, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lawannya mukmin kafir. Wa matu wa hum kuffar, lalu mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullah, mereka itulah orang-orang yang berhak mendapat laknat Allah, wal malaikati, laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia semua. Dilaknat sama Allah, dilaknat malaikat, dilaknat sama manusia semua. Aihum mustahiquna dzalika fid dunya wal akhirah, mereka berhak mendapatkan laknat itu dunia dan akhirat. Di dunia dilaknat, di akhirat dilaknat. Ya. Wan nasi gila'am, dan manusia ini dikatakan umum, siapa aja yang namanya manusia itu laknat mereka yang kafir, mati dalam keadaan kafir. Tapi ada juga yang mengatakan nas di sini khusus orang mukmin yang melaknat, bukan orang umum tapi orang mukmin. Khalidina fiha, mereka dilaknat dan masuk ke dalam neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka, kekal di dalam laknat. Ya. Fiha mana ay laknati awin nar, kekal di dalam laknat tersebut atau kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, selamanya azabnya enggak bakal diringanin sama Allah. Orang yang mati dalam keadaan kafir maka diterus mendapat laknat Allah, selama-lamanya dapat laknat Allah, selama-lamanya masuk neraka, enggak bakalan dikurangin tuh azab sedikit pun. Enggak ringan, terus keras terus. La yukhaffafu anhumul azab tarfata'in, walaupun sekejap mata berkurang kagak. Seberat-berat siksaan di dunia ini, orang disiksa di dunia, masuk penjara yang paling hebat, paling kasar, paling kejam, paling berat siksaannya di dunia ini penjara mana? Enggak di dunia ya, sekambangan sama Indonesia. Di dunia yang paling keras, orang masuk udah tonjokin dia Allah segala macam, tapi tetap ada waktu istirahat. Ya, enggak semenit, 2 menit, 3 menit, sehari. Besok diberi lagi. Kalau di akhirat nggak ada istirahat, sekejap mata nggak ada istirahat. Sekejap mata aja nggak ada istirahat. Sekejap mata aja nggak ada ringannya itu azab. Artinya terus selamanya diazab dengan azaban syadidan, la yukhaffafu anhumul azab hatta tarfata ain,
sehingga sekejap mata juga nggak bakal diringan itu azab tersebut. Naudzubillah. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Yunzarun ya. Walahum yunzarun ayyumahiluna li taubatin aw ma'zirah. Udah gak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan diterima taubatnya dan penyesalannya. Lambat ya. Orang terakhir diterima taubat itu sebelum diyughargir. Sakarat, kalau udah yughargir udah. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat hambanya selama hamba itu belum yughargir. Kalau dia tenggorokan tidak, air udah nggak masuk, tuangin air, madu keluar lagi. Tapi kalau madu masih hidup tuh, ya lagi mati melenglang, udah ngorok, kasih madu masih lahap. Apalagi teriak nambah, berarti masih panjang umur, masih harapan hidup. Tapi kalau udah kasih air aja udah nggak masuk tuh, air aja dituangin keluar lagi, berarti udah jangan kasih minum deh, bacain Yasin, bacain ayat Quran, ya hadiah ke apa? Hibur dia dengan ayat-ayat Allah. Semoga dia di akhir hayat itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam yughargir, selama dia belum yughargir masih diterima taubat. Makanya sekarang kita banyakin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa ilahukum ilahu wahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin عليها نحيا عليها نموت عليها وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه جزى الله سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله على محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.